Selamat datang di Zona Pembangunan Integritas. Kali ini saya Zulfiandi dari Pusat Teknologi Limbah Radioaktif Badan Tenaga Nuklir Nasional akan mencoba menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pembangunan zona integritas yang semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para penggerak zona integritas di instansi-instansi pemerintah. Saudara-saudara yang terhormat, pada dasarnya pembangunan zona integritas ini dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut dapat dilaksanakan hingga level organisasi terendah di dalam suatu instansi. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, zona integritas merupakan salah satu upaya yang fokus pelaksanaannya adalah dapat dilakukan di level unit kerja. Saat ini cukup banyak instansi-instansi pemerintah yang mencoba menggerakkan unit-unit kerjanya agar mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan atau wilayah birokrasi bersih dan melayani, dan itu terbukti dari setiap tahun terjadi peningkatan usulan unit kerja yang akan menuju predikat tersebut ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan pembangunan zona integritas sendiri, sebenarnya terdapat 5 kunci keberhasilan yang telah diberikan oleh Kementerian Pan-RB agar setiap unit kerja dapat berhasil melaksanakannya. Hanya saja selama ini 5 kunci atau 5 strategi tersebut kurang dibahas dengan baik oleh seluruh penggerak-penggerak pembangunan zona integritas di instansi-instansi pemerintah. Oleh karena itu, saya akan mencoba kembali mengulas 5 strategi yang disampaikan oleh Kementerian Pan-RB agar kita berhasil di dalam melaksanakan pembangunan zona integritas untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sekarang kita coba bahas satu persatu terkait dengan kunci keberhasilan zona integritas tersebut apa saja. Kalau kita perhatikan atau kita asumsikan zona integritas itu adalah suatu bentuk kendaraan seperti ini, maka kendaraan ini hanya akan dapat bergerak jika ada yang menggerakkannya. Nah, kunci-kunci penggerak itulah yang harus kita ketahui secara rinci, secara detail sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Kunci yang pertama itu adalah komitmen. Tentu saja komitmen ini bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar tanda tangan di atas kertas, tetapi sebuah komitmen yang diwujudkan secara nyata. Komitmen dari siapa yang diharapkan dalam hal ini? Yang pertama adalah komitmen dari pimpinan. Komitmen pimpinan menjadi sangat penting, memiliki peran yang sangat utama di dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas. Pemimpin hanya akan dapat memiliki komitmen apabila pemimpin tersebut mengetahui secara pasti apa saja persyaratan-persyaratan dari zona integritas yang harus dipenuhi.
Kalau pemimpinnya tidak mengetahui persyaratan-persyaratan tersebut, maka sangat kecil pemimpin akan memiliki komitmen dalam melaksanakannya. Sangat kecil kemungkinan pemimpin akan memiliki komitmen untuk menyediakan sarana prasarana untuk pemenuhan persyaratannya. Oleh karena itu, di dalam komitmen pimpinan, pimpinan harus mengetahui secara pasti persyaratan-persyaratan yang diperlukan, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas. Setelah mengetahui persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian pemimpinnya ikut terjun di dalam melaksanakannya. Ikut melakukan pemantauan pelaksanaannya dengan baik. Jadi dalam hal ini pemimpin tidak hanya mempercayakan kepada satu atau dua orang, tidak hanya memerintahkan untuk dilaksanakan tanpa ikut terjun di dalam pelaksanaannya. Wujud komitmen pimpinan adalah ikut aktif di dalam melaksanakannya, ikut melakukan pemantauan, memahami masalah-masalah yang dihadapi, dan mencarikan solusi untuk pemecahannya, serta menyediakan sarana prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Nah, kalau hal ini tidak dipahami oleh pimpinan, persyaratan-persyaratan zona integritas tidak diketahui oleh pimpinan, maka pemimpin tidak akan memiliki komitmen yang kuat untuk dapat melaksanakannya. Jadi kunci utamanya adalah komitmen dari pimpinan. Komitmen pimpinan akan membawa komitmen kepada pegawai. Akan lebih mudah mendapatkan komitmen-komitmen dari pegawai jika pimpinannya memiliki komitmen yang kuat di dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas ini. Siapa pemimpin yang dapat memiliki komitmen? Tentu saja bukan pemimpin yang tipenya tipe pemimpin populis. Pemimpin-pemimpin yang hanya ingin disanjung, ingin dihargai, mencoba menyenangkan bawahannya, dan pemimpin yang selalu cari aman. Tidak ingin timbul friksi, tidak ingin timbul adanya gesekan. Pemimpin-pemimpin yang populis, pemimpin-pemimpin yang takut adanya gesekan tidak akan membuat sebuah perubahan. Padahal pembangunan zona integritas memerlukan adanya sebuah perubahan yang mungkin perubahan itu menjadi sangat signifikan, yang dapat menimbulkan resistensi di kalangan pegawai. Inilah sebabnya maka pemimpin harus memahami secara detail, secara benar, kemana tujuan dari pelaksanaan pembangunan zona integritas dan apa saja yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas tersebut. Oleh karena itu, yang paling pertama harus dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada pemimpin bagaimana pelaksanaan pembangunan zona integritas ini dilakukan, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian apa saja sarana prasarana yang diperlukan di dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas, bagaimana komitmen pimpinan, dan dituntut tindak lanjut dan bukti nyata dari keterlibatan pimpinan tersebut. Kalau ini diperoleh, komitmen pimpinan didapatkan dengan baik, maka satu kunci di dalam komitmen telah didapatkan. Tetapi perlu kita ketahui juga, tidak hanya sekedar komitmen dari pimpinan. Kalau komitmen pimpinan telah didapatkan,
Yang diperlukan juga adalah komitmen dari seluruh pegawai. Jadi tidak cukup hanya adanya komitmen pimpinan tanpa disertai oleh komitmen seluruh pegawai untuk melakukan atau melaksanakan pembangunan zona integritas ini. Pegawai harus juga memahami persyaratan-persyaratan yang diperlukan, harus juga mengetahui bagaimana melaksanakannya, sehingga dapat berperan aktif di dalam melakukan pembangunan zona integritas. Biasanya akan terjadi banyak resistensi dari pegawai. Resistensi terjadi mungkin karena ada kepentingan yang terganggu, atau selama ini pegawai tersebut sudah berada di zona nyaman. Hal inilah yang perlu keterlibatan pimpinan. Tidak cukup hanya tim kerja yang dibentuk yang dapat memberikan pemahaman kepada pegawai. Itulah sebabnya maka selain pimpinan, pegawai pun harus memiliki komitmen untuk melakukan pembangunan zona integritas. Sama seperti dengan pemimpin, pegawai pun tidak cukup jika hanya melakukan pembangunan zona integritas, mengatakan memiliki komitmen hanya di atas kertas. Beberapa unit kerja biasanya melakukan pencanangan zona integritas untuk pegawainya, kemudian pegawainya melakukan penandatanganan, kemudian itu sudah dikatakan sebagai sebuah komitmen. Ini belum cukup. Sekali lagi saya katakan bahwa komitmen adalah harus diwujudkan dalam bentuk bukti yang nyata. Harus ada keterlibatan pegawai, harus ada keterlibatan pimpinan, dan semuanya mengarah kepada pencapaian target dan sasaran di dalam pembangunan zona integritas. Jadi pegawai tidak hanya sekedar mengatakan telah memiliki komitmen karena telah menandatangani fakta integritasnya, tetapi tidak mau mendukung pelaksanaannya, tidak mau bergerak sesuai dengan persyaratannya, tidak mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan, itu belum dinyatakan sebagai sebuah bentuk komitmen. Dua kunci ini, komitmen pimpinan dan komitmen pegawai, merupakan kunci yang pertama yang menjadi roda untuk menggerakkan pembangunan zona integritas di tingkat unit kerja. Ini yang harus dicapai pertama kali di dalam kita melakukan pembangunan zona integritas.